Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah dirawat 3 hari di rumah sakit, kini Jenar sudah diperbolehkan pulang. Dan sesuai rencana, Jenar pulang ke rumah utama. Tentu saja Aiden dan Bian adalah orang yang paling senang dan antusias untuk menyambut kedatangan Jenar. Bian dan Aiden tak henti-hentinya memberikan perhatian kepada Jenar, sehingga membuat Arya jengah dan kesal. "Kalian berdua bisa diem gak sih?" ucap Arya kesal, karena sedari tadi Bian dan Aiden terus saja berlomba melayani Jenar, padahal Arya juga ingin. "Om jangan marah-marah, nanti kalau marah terus bikin penuaan dini loh. Nanti Om tambah tua, sedangkan Tante Jenar masih muda. Nanti kalau Tante Jenar malah suka sama Aiden yang masih imut dan muda ini gimana?" tanya Aiden panjang lebar, membuat Arya lagi-lagi menghela nafasnya pusing. "Dasar bocah loh, ketinggian kalau ngomong. Umur lo itu masih jauh banget. Gak usah mikir-mikir suka sama Jenar, mending sama gue," ucap Bian sambil tersenyum semirik ke arah Arya. "Ngomong sekali lagi, mending kalian keluar," ucap Arya kesal. "Gak mau, Aiden mau nemenin Tante Jenar. Nanti kalau Om tindas lagi gimana?" kata Aiden menatap tajam ke arah Arya. "Aiden, Om tidak pernah menindas tante kamu ya. Kemarin itu cuma pemanasan," jawab Arya membela diri. "Cih, pemanasan," cibir Bian kesal. "Lo masih bocah, mana ngerti," ledek Arya kepada Bian. "Sialan," ucap Bian melempar bantal sofa ke Arya. Namun dengan sigap Arya menangkapnya. "Lo berani sama gue, jangan minta duit lagi lo sama gue," kata Arya mengucapkan kata ultimatum yang paling ditakuti Bian. "Cih, beraninya ngancem," ujar Bian mencibir. "Om Bian sama Om Arya, kenapa malah jadi berantem sih? Kayak anak kecil saja," ucap Aiden dingin sok dewasa. "Ya," pakik Arya dan Bian bersamaan menatap ke arah Aiden yang sedang menyuapi Jenar makan jeruk. Uhu. Jenar tersedak jeruk saat mendengar pekikan Arya dan Bian. "Tuh kan, gara-gara om-om nih, Tante Jenar sampai tersedak," omel Aiden kepada Bian dan Arya, membuat Arya dan Bian saling menatap satu sama lain. "Aiden, kamu lucu banget sih. Tante makin sayang banget sama kamu," ucap Jenar bahagia. "Kalau sayang, cium dong Tante," ucap Aiden manja kepada Jenar. Dengan senang hati, Jenar langsung mengecup kening dan kedua pipi Aiden. Cup. Sedangkan Arya dan Bian melongo tak percaya, padahal Aiden paling anti dicium. Dia selalu bilang bahwa dia sudah besar, jadi setiap dicium dia akan marah. Tapi sekarang malah dia yang menyodorkan dirinya untuk dicium Jenar. "Sayang, kenapa aku enggak?" ucap Arya ikut manja dan mendekat ke arah Jenar, membuat pipi Jenar memerah seperti tomat karena malu. Ini adalah kali pertama Arya memanggilnya sayang, terlebih di depan orang lagi, membuat Jenar semakin malu. Bian lagi-lagi terkejut melihat perubahan Arya. "Astaga," gumam Bian di tengah bengongnya. "Kenapa dua makhluk astral yang dingin ini bisa berubah sedrastis ini sih?" ucap Bian tak percaya. "Apaan sih Mas? Gak malu apa sama Mas Bian sama Aiden?" ucap Jenar sambil menahan senyum. "Kamu nyium bocah tengik ini aja gak protes, kenapa suruh nyium suami sendiri protes sih?" ucap Arya kesal. "Enak aja, masa Aiden dikatain bocah tengik? Aiden udah gede ya, sebentar lagi umur Aiden 9 tahun, ucap Aiden ketus. "Cih, baru 9 kan? Om aja udah mau 30, biasa aja," kata Arya tak kalah ketus. "Dih, makin tua kok bangga," cibir Aiden. Meskipun Aiden nambah umur, tapi makin dewasa makin ganteng dan makin unyu. "Lah, Om Arya nambah umur makin tua, banyak keriput sama uban, nanti kayak papi, hahaha," jawab Aiden tertawa. "Kalian ini kenapa malah pada ribut sih?" kata Jenar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tante, Om Arya tuh ngeselin," ucap Aiden manja. "Hei bocah tengik, mending kamu keluar sana, ajak tuh omnya sekalian tuh,"
Ucap Arya melirik Bian yang masih bengong dengan perubahan drastis sikap Arya dan Aiden yang tiba-tiba manja seperti anak kucing. "Jenar, lo hebat bisa ngubah singa jadi kucing," ucap Bian memberikan 2 jempolnya ke Jenar. "Hah, singa jadi kucing?" kata Jenar bingung, sedangkan Arya dan Aiden menatap tajam ke arah Bian. "Kalian ini benar-benar kayak sepasang singa," ucap Bian, lalu segera berlari kabur keluar dari kamar Arya. "Om Bian!" teriak Aiden kesal. "Tante, nanti kalau Om Arya menindas Tante Jenar lagi, Tante panggil nama Aiden ya," kata Aiden lembut kepada Jenar. "Iya, panggil nama Aiden 3 kali, nanti pasti Aiden langsung nongol kayak Jin Tomang," kata Arya mencibir, membuat Jenar sekuat tenaga menahan tawa. "Om Arya tuh yang Jin Tomang," kata Aiden tak terima. "Kamu itu anak Jin," kata Arya. "Berarti Om Arya adiknya Jin," kata Aiden santai. "Kamu kenapa selalu ngejawab sih?" ucap Arya kesal. "Om juga selalu ngajak Aiden debat," kata Aiden tak kalah kesal. Sudah, sesama Jin jangan berdebat ya, harus akur," ujar Jenar sambil menahan senyum, membuat Arya dan Aiden menatap Jenar seketika. "Tante, sayang," ucap Aiden dan Arya bersamaan dengan nada manja, membuat Jenar tak bisa lagi menahan tawanya. Selama seminggu ini, Jenar benar-benar dimanjakan oleh Arya. Meskipun Jenar menolak, namun Arya selalu bersikeras untuk memanjakannya. Arya semakin menyayangi sosok Jenar kala tahu kisah hidup Jenar yang dulu begitu sulit. Dari mana Arya tahu? Tentu saja dari Arlan. Dari mana Arlan tahu? Sudah pasti di antara ketiga sahabat Jenar. Adakah yang tahu siapa? Pranata Group. Semenjak hubungannya dengan Jenar jelas, Arya menjadi lebih posesif dan uring-uringan bila tidak mendapatkan kabar dari Jenar. "Bos, bentar lagi meeting dengan perusahaan JF Group," kata Arlan yang baru saja masuk ke ruangan Arya. Namun Arya hanya diam sambil terus mengotak-atik HP-nya. "Bos," pekik Arlan membuat Arya terkejut. "Sialan," pekik Arya yang langsung melempar pulpen ke arah Arlan. "Gak bisa apa ketuk pintu dulu?" "Sudah bos," ucap Arlan geram. Pasalnya ia sedari tadi sudah mengetuk pintu, namun tak juga ada jawaban dari sang bos. "Ada apa?" tanya Arya dingin. "Sebentar lagi kita ada meeting dengan perusahaan JF," ucap Arlan sekali lagi. "Bukannya besok?" tanya Arya. "Dimajuin bos, kan saya sudah bilang tadi pagi," jawab Arlan sedikit kesal, lantaran bosnya akhir-akhir ini kurang fokus. Baiklah, di mana meetingnya?" kata Arya. "Di restoran kemarin bos," jawab Arlan. "Baiklah, kau bawa saja semua berkasnya, kita berangkat sekarang," kata Arya lalu berjalan keluar. "Kau ajak juga dia," sambung Arya menunjuk sekretarisnya. "Kamu ikut," kata Arlan dingin menunjuk sekretaris bosnya. Mau tak mau ia pun mengikuti sang bos dan asistennya. JF Restoran. "Selamat siang Tuan Arya, selamat datang kembali di restoran kami," ucap Rama, asisten dari JF Group. Arya hanya mengangguk, lalu Rama mengawal Arya sampai di sebuah ruangan VVIP yang telah disiapkan untuk acara meeting. Rupanya di sana sudah ada CEO dari JF Group. "Tuan Arya," ucap Sebastian ramah, dibalas anggukan dan senyum tipis oleh Arya. "Bisakah kita langsung mulai?" tanya Arya datar. "Baiklah," jawab Sebastian. Sekitar 2 jam Arya dan Sebastian melakukan perbincangan seputaran kerjasama yang akan mereka kerjakan. Arya begitu puas dengan cara kerja Sebastian. "Apakah restoran ini juga atas desain Anda?" tanya Arya sambil matanya menelisik desain restoran yang kini ia singgahi. "Bukan Tuan, sebenarnya ini adalah desain seorang gadis kecil di masa lalu saya, dan saya hanya membenahi sedikit untuk memperindahnya," jawab Sebastian. "Wah, Anda sangat romantis Tuan Sebastian. Apakah dia kekasih Anda?" tanya Arya penasaran. "Haha, Anda bisa saja Tuan," jawab Sebastian. "Dia bukan kekasih saya, tapi dia teman masa kecil saya.
Entah di mana dia sekarang. Saya sudah mencarinya kemana-mana dan saya berharap dengan adanya restoran ini, dia segera mengingat saya. Jelas Sebastian dengan sendu. Memangnya di mana dia sekarang? Tanya Arya. Entahlah, Sebastian mengedikan bahunya. Ia juga tidak tahu kemana gadis kecilnya. Sudah lebih dari 10 tahun kami tidak bertemu, dan saya juga sudah mencarinya kemana-mana, tapi nihil. Anda jangan berkecil hati, Tuan Sebastian. Kalau memang jodoh, tak akan kemana. Sejauh apapun jarak di antara kalian, kalau memang jodoh, pasti akan bertemu kembali. Ucap Arya bijak. Entah kenapa, Arya tiba-tiba merindukan bocah kecilnya. Sedang apa dia di rumah? Batin Arya. Ya, Anda benar, Tuan. Saya selalu berdoa. Semoga kami segera bertemu kembali. Ucap Sebastian tersenyum. Kalaupun memang kami tak berjodoh, setidaknya saya masih bisa bertemu dengannya. Arya dan Sebastian terus mengobrol sambil makan siang. Setelah selesai, Arya langsung pamit untuk pulang. Ia tidak akan kembali lagi ke kantor. Ia sangat merindukan bocah kecilnya. Arlan, aku akan langsung pulang. Kalian berdua kembalilah ke kantor, ucap Arya dengan wajah datarnya. Tapi Tuan, masih ada beberapa berkas yang harus Anda tanda tangani, ucap sang sekretaris. Kalian antarkan saja ke rumah, ucap Arya yang langsung masuk ke dalam mobil dan menancapkan gasnya tanpa peduli asisten dan sekretarisnya pulang dengan apa. Lah bos, kok gue ditinggal? Pekik Arlan, namun mobil yang ditumpangi Arya sudah melaju kencang. Sial, umpat Arlan. Tuan Arlan, lalu kita bagaimana? Tanya sang sekretaris. Tuh banyak taksi, tunjuk Arlan, lalu segera mencari taksi untuknya kembali ke kantor. Dasar sialan, awas aja nanti kalau gue jadi istri Tuan Arya, lo orang pertama yang gue pecat, ucap sang sekretaris, lalu segera mencari taksi juga untuk kembali ke kantor.